Ente baca kitab, aneh simak. Gimana, mau? Aneh mau nanya, Teku Mudakari salahnya di mana kemarin? Yang nggak cukup bahannya di bagian mana? Gua udah tonton full itu video. Yang ada 3 pertanyaan dari orang ini nggak bisa jawab mereka. Kemudian mengatakan tes DNA haram. Bung Rizik ngomongnya tes DNA dulu kan? Menantunya bilang haram. Kenapa haram? Karena nasab itu tidak bisa ditentukan oleh DNA. Kenapa? Bisa jadi anak haram. Anak haram itu tidak akan tersambung nasabnya kepada bapaknya, dia akan tersambung kepada emaknya. Dengan tanpa kalian sadari, itu malah menjatuhkan kalian sendiri sebagai klan Ba'alawi. Kenapa? Berarti selama ini ada yang anak haram dari kalangan Ba'alawi. Coba pikir. Ya, pikir. Oh, kalau tes DNA itu tidak bisa menentukan nasab karena kan ada anak haram. Berarti coba mikir. Sebenarnya gampang sekali mematahkan narasi-narasi bualan kalian itu. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Nah, diri kalian nggak sadar. Ya? Oke. Jadi begitu. Tengku Muslim At-Tahiri, kalau nggak mau digoreng sama aja, udah diam aja. Ngajarin murid-murid ngaji, ngajarin mereka minta sumbangan, ngajarin mereka demo, udah itu aja. Ngajarin mereka berperang. Ya, nggak usah koar-koar jadi muka. Koar-koar boleh, tapi jangan menyalahkan orang kalau nggak tahu apa masalahnya. Aduh, ikhwan. Ya, kalau nggak terima boleh, gimana pun jadi. Jadi Teku Mudakari beberapa hari ini viral karena dapat dapat somasi ya. Teku Mudakari, kemudian Gusmar ya, KBN Nusantara, kemudian Gus Fuad Pleret, dan satu lagi Tubagus Nurfadil ya. Mari kita simak dulu dari channelnya KBN Nusantara nih. Saya ingin membahas juga masalah ini. TJ nggak datang debat kemarin, kan nggak diundang kawan. Saya bukan orang yang suka datang ke pesta orang, tapi saya tidak diundang. Saya bukan jailangkung. Kalau nggak diundang kalian datang, nggak tahu malu itu namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, Habib Umar ini. Karena itu kemudian saya langsung menelpon beliau. Saya telepon beliau dengan maksud tabayun, klarifikasi terkait dengan surat somasi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai bekhair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Antum khair, Habib? Ya, Bang. Baik, alhamdulillah, Kiai. Ada apa, Kiai? Saya kaget juga nih, ada apa? Saya bukan. Kaget juga nih, ada apa? Nah, disitulah nampak kebohongan. Kemarin ada somasi kepada Teku Mudakari, kepada Gusmar, kepada Gus Fuad Pleret, kepada Tubagus Nurfadil. Ya, kalau tidak silap saya kan udah bilang tadi malam, nggak ada itu cuman cek ombak doang. Ini ditelepon, ada apa ini? Jadi nampak sekali dia udah tahu tapi pura-pura tidak tahu. Sudah cendana gaharu pula, sudah tahu bertanya juga. Kita simak dari sisi mikro ekspresi ataupun dari sisi narasi dia ya. Harus beralamat sebagaimana di surat itu, dan alhamdulillah mendapatkan respon. Dia langsung menjawab dengan kuistot membenarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, Habib Umar ini.
Karena itu kemudian saya langsung menelpon beliau di Umar Bandung dengan maksud tatayun klarifikasi terkait dengan surat somasi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Bekar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, antum khair, Bib. Ya Bang. Baik, alhamdulillah, Kiai. Ada apa, Kiai? Saya Kaget juga nih, ada apa? saya bukan Kiai. ada apa Kiai? Kaget juga. Kaget apa? Belum pun ngomong. Berarti udah tahu dia maksud orang nelpon, ya kan? Sampai menggunakan narasi kaget. Kaget juga nih Kiai. Nah, itu ciri-ciri mereka itu. Kalau kita telepon belum apa-apa udah kaget. Saya nggak tahu apa-apa. Itu sama dengan orang nyembunyiin sesuatu kemudian pasang pamflet. Tidak ada, saya tanam sesuatu di sini. Nah, dalam ilmu psikologi itu ada, dalam ilmu militer itu ada, dalam ilmu kita interogasi ada, itu diajarkan itu. Disitulah ketahuan seseorang sedang menyembunyikan sesuatu. Lanjut. Oh iya, gimana? Terus gimana? Ya itu tadi yang saya kirimkan, itu benar dari antum, Bid. Anda mau tanya dulu, apa masalahnya? Saya juga nggak tahu. Ada masalahnya apa? Apa masalahnya? Saya juga nggak tahu. Kalau orang nggak tahu, ada apa? Tumben nelpon, kan gitu kalau wajar. Kalau menyembunyikan sesuatu, ada apa? Saya nggak tahu apa-apa. Ketua generasi memang saya, tapi hubungannya untuk melawan intoleran dan Oh, dari generasi, nama ormasnya ya? Nama LSM-nya atau apa? Kan generasi kemarin yang buat somasi itu. Kita simak lagi. yaitu orang-orang mafia lain-lainnya. Iya. Selain itu saya berlepas diri, nggak ikut campur. Oh, melepas diri, nggak ikut campur. Ya, lanjut. Ya kalau begitu sama dengan saya. Enggak, saya terima surat itu, surat somasi itu dari Kop Generasi, tanda tangannya Pak Bib Umar. Ya, tadi itu yang saya kirimkan tuh. Nah, itu surat itu jangan yang kirim. Saya nggak merasa tanda tangan ya. Yang ditanya ngirim. Nggak ditanya tanda tangan atau tidak. Berarti mereka sering dong membuat cerita-cerita palsu, kemudian surat palsu, ya kan? Buktinya tanda tangan bisa ditandatangani orang lain. Berarti ini palsu dong somasinya. Lapor balik lah. Pak Umar ini kan bisa lapor itu pemalsuan tanda tangan itu. Coba. Nah, kalau saya tanda tangan itu mungkin dalam surat pada saat resmi. Mungkin sampai nanti jembutku memutih dan terontok. Generasi, takut itu dimanfaatkan. Begini. Sekarang itu apa masalahnya sama jenengan, gimana, apa masalahnya coba? Lah. Masa seviral itu nggak tahu dia? Pertama, oke lah dia nggak tahu. Kemudian cara nanya kalau orang nggak tahu bukan begitu. Sebenarnya ada apa sih? Kan bisa begitu. Sebenarnya ada apa sih? Kan gitu. Berarti dia udah tahu nih. Kalau saya simpulkan dari dia telepon, dia udah tahu, cuman takut, tidak bertanggung jawab. Mau enak nggak mau anak. Nah, itu ada dulu, konfirmasi dulu bahwa surat itu yang bikin panjenengan bukan surat somasi itu. Bukan saya, bukan. TIJ mengatakan, makanya nggak heran, orang-orang gila pun sekarang jadi wali. Ada 3 hal kalau kita ketemu orang gila yang terlintas di pikiran kita. Yang pertama, untuk zaman sekarang nih, gara-gara doktrin ada 3 hal kalau melihat orang gila. Pertama, kalian akan berpikir kalau itu waliullah. Nggak apa-apa untuk berhusnuzon, tapi jangan aneh-aneh. Yang kedua, kita akan berpikir bahwa itu adalah artis yang sedang buat konten prank, Baim Wong misalnya. Yang ketiga, kita akan menganggap bahwa orang itu adalah intel yang sedang menyamar. Betul tidak? Ujar TIJ. Nah, seharusnya dia nanya dulu surat apa gitu kan. Sebenarnya surat apa sih? Somasi. Apakah di situ ada tanda tangan saya? Kan begitu. Ini dia udah tahu, cuman pura-pura tidak tahu. Indonesia sejak dulu kala tetap di
puja-puja bangsa.